Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan studi tour ke Istana Pagaruyung. Saya bernama Budi. Dan saya Zalza Jalali. Dan saya Rizky Ramadan. Saya Rahman Muarif. Maka kita akan langsung pergi ke studi tour. Pak, siapa? Perkenalkan nama saya Zalza Jalali. Saya dari SMA 1 ingin bertanya tentang sejarahnya Rumah Gadang. Ya. Apa pendapat Bapak sejarah tentang Rumah Gadang ini, Pak? Istana ya. Istana. Jadi sebenarnya Istana Bahasa Pagaruyung ini memang dimana kalau ingat di belakang lagi dulu memang ada pernah kejayaan kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1347 Masehi. Akan tetapi istana ini sebenarnya bukan lagi istana yang asli. Istananya sudah replikasi dari bangunan yang lama. Jadi istana ini juga sebenarnya dibuat untuk menyampaikan tentang peradaban dan kebudayaan Minang itu sendiri. Dan di dalam istana ini pun juga mencerminkan tentang pesan-pesan adat dan juga ada beberapa informasi-informasi tentang tatanan sosial kultur masyarakat yang tertuang di dalam bentuk bangunan istana ini. Di antaranya bahwasanya di Minangkabau kita mengenal paham sistem materialnya, dan di dalam istana pun terdapat banyak kamar-kamar yang memang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Dan juga di dalam istana ini kita bisa melihat ada kamarnya raja yang direpresentasikan dengan piring warna hitam, yang mana itu adalah simbol peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus kuat, dan itu disimbolkan dengan wujud kamar hitam dan lain-lain. Dan secara prinsip istana ini lebih dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang keadatan dan juga tentang peradaban Minangkabau. Berarti dulunya istana ini istana raja. Ya, betul. Dan ini memang sebuah wujud bukti pernah adanya sesi kerajaan Pagaruyung yang berlangsung lebih kurang selama 500 tahun waktu itu. Dari tahun 1347 hingga 1830-an Masehi. Akan tetapi kerajaan ini sudah tidak memiliki peran lagi. Kerajaan itu sudah berakhir pada masa penjajahan Belanda, dan istana ini kembali dibuat sebenarnya sih dengan tujuan supaya kita mengetahui dan mengenal tentang kerajaan itu sendiri. Ingin bertanya lagi, Pak, pernah nggak istana ini diserang oleh penjajah lain? Pernah. Jadi tahun 1800 dulu pernah terjadi konflik perang Padri. Nah, sebenarnya perang Padri awal itu ada perang saudara, kemudian ditambah dengan kedatangan Belanda, di mana kita dijajah dan Raja Taraga itu ditangkap oleh Belanda dan beliau dipenjarakan di Batavia, dan sejak saya itu berakhir sudah ada lagi kerajaan. Ini bertanya lagi, Pak, tujuannya istana ini dibuat atau sekedar rumah biasa? Untuk sekarang istana ini dibuat sebagai museum dan kunjungan destinasi wisata, dan juga sebagai kajian, bahkan sebagai pembelajaran bagi orang Minang pada khususnya, orang masyarakat luar pada umumnya, tentang keberadaan peradaban Minang. Artinya Istana Bahasa Pagaruyung ini lebih menjati dirikan tentang Keminangkabauan. Bahkan lebih umumnya istana ini ibarat seperti identitas bagi orang Minangkabau pada saat ini. Maka waktu istana terbakar tahun 2007, akibat sambaran petir itu bagi kita orang Minangkabau itu merasa sesuatu yang identitas kita hilang. Ibaratnya seperti ada teguran dari Allah, bahwa orang Minang ini musibah dan kita harus kembali menjadi Minang sejatinya. Istana ini dibangun untuk tujuan salah satu menyatukan kembali orang Minang, memperkenalkan tentang budaya Minang, serta mempertahankan tentang budaya Minang. Bertanya lagi, Pak, bagaimana kita harus mempertahankan istana ini, Pak? Untuk mempertahankan istana ini tentunya dengan melestarikannya, bagaimana terus ini menjadi suatu objek pembelajaran bagi yang muda-muda, dan bagaimana kita mendalami tentang budaya alam Minangkabau, dan kita membanggakan peradaban yang ada di Minangkabau dengan kita tidak malu mempelajari, menguasai, bahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya adat Minangkabau itu bukan hanya untuk dipelajari saja, bukan hanya untuk diketahui saja, tapi dipahami, diamalkan, dan diterapkan. Artinya itu melekat di dalam diri kita, dan kita sebagai representasi orang Minang itu sendiri. Nah, wujud kita bagaimana menjaganya ya dengan cara seperti itu. Ketika kita sudah menerapkan dan memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
Ya, kita menjadi representasi dan istana menjadi suatu simbol kebanggaan kita bersama. Itu. Demikian saja Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Baik, sama-sama. Kalau ada salah mohon maafkan. Saya mewakili salah satu ahli dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selanjutnya saya mau bertanya tentang Pitua Minang adat bersandi Sara bersandi Ketabula dengan masuknya agama Islam ke Istana Minangkabau. Oke, Minangkabau. Oke. Nah, jadi adat bersandi Sara itu artinya adat yang dipakai di Minangkabau ini bersandarkan kepada agama. Agama bersandarkan kepada kita. Dan adat bersandi Sara itu agama, Sara bersandi ke kita. Jadi semua aturan, semua perilaku dan tingkah laku itu dasarnya itu berdasarkan sesuai dengan ajaran agama Islam dan berdasarkan kitab-kitab agama. Nah, jadi dengan masuknya Islam ke Minangkabau ini berlakulah adat bersandi Sara. Nah, pada umumnya di Sumatera Barat ini itu agamanya sebagian besar itu beragama Islam. Jadi menganut agama Islam, yaitu bersandarkan kepada kitabullah. Bu, saya mau bertanya tentang tiga tungku sejarangan Di Minangkabau ya? di Minangkabau. Oke. Ya, tiga tungku sejarah itu terdiri dari Nini Mama, alim ulama, dan cadik pandai. Nah, dalam di Minangkabau ini ada dikatakan mama. Jadi di rumah gadang itu ada memiliki mama. Mama itu adalah laki-laki yang dituakan atau seorang laki-laki di rumah gadang. Itu semuanya akan jadi mama. Nah, jadi mama ini yang menjaga atau melindungi negerinya dengan melindungi negeri atau rumah gadang sendiri, itu mama yang menjaga. Jadi semua laki-laki akan jadi mama. Itu yang di mama. Dia menjaga kemenakan, menjaga anak di pangku, kemenakan di bimbing. Itulah istilah di Minangkabau. Yang kedua yaitu alim ulama. Alim ulama itu yang bertugas atau yang menjalankan syariat-syariat agama. Salah satunya itu mengajarkan memberikan pemuda dan pemudi Minangkabau itu untuk belajar agama di surau misalnya ya. Nah, jadi itu alim ulama. Belum lagi itu untuk kegiatan-kegiatan lain tuh yang keagamaan itu alim ulama. Yang ketiga cadik pandai. Cadik pandai itu adalah orang yang berilmu pengetahuan. Ada yang itu dicerminkan dari sekolahnya yang tinggi ya. Sekolah tinggi artinya mereka ada cadik pandai yang mengurus masalah-masalah yang ada di kampung halamannya, yang mengurus masalah-masalah yang dihadapi oleh orang ramai atau masyarakat di tempatnya berada. Dialah yang menyelesaikan. Cadik pandai ini orang yang berilmu pengetahuan gitu, yang sekolahnya tinggi. Oke. Baiklah Bu, itulah sekian dari pertanyaan kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau bertanya tentang sejarah singkat Datuk Perpatinan Sabatang di Datuk Katumangguangan serta Luhak Batu Batikam. Oh, Batu Batikam, oke. Datuk Perpatinan Sabatang dan Datuk Katumangguang itu adalah datuk tertua yang ada di Minangkabau. Beliau merupakan datuk-datuk pertama di Minangkabau, yang mana beliau berdua ini adalah saudara. Mereka ini saudara satu ibu, tapi memang mereka memiliki sistem pemerintahan yang berbeda atau sistem kepemimpinan yang berbeda. Datuk Perpatinan Sabatang itu memiliki sistem pemerintahan yang musyawarah mufakat atau demokrasi. Kalau Datuk Katumangguangan memiliki sistem pemerintahan birokrasi gitu. Jadi banyak-banyaknya batang turun. Nah, kaitannya dengan mereka ini berkaitan dengan Batu Batikam tadi, di mana Batu Batikam merupakan sebuah peristiwa pertengkaran antara Datuk Perpatinan Sabatang dan Datuk Katumangguangan. Jadi terjadilah selisih paham antara mereka berdua, sehingga pada saat itu mereka menikam sebuah batu sebagai bentuk menghentikan peperangan mereka atau menghentikan pertikaian mereka, sehingga mereka sepakat untuk memimpin kedua suku mereka tanpa saling mengganggu dengan sistem mereka masing-masing. Nah, di mana si Datuk Perpatinan Sabatang memimpin suku Bodi Caniago dengan sistem demokrasinya, sedangkan Datuk Katumangguangan memimpin suku Kota Piliang dengan sistem birokrasinya. Jadi mereka sepakat untuk tidak saling mengganggu, menghargai sistem pemerintahan yang mereka miliki. Oke, sekian dengan dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.